Ini Romo ada pertanyaan lagi. Bagaimana Romo Edi melihat masa depan kebangkitan Jawa dan Satrio Piningit yang sejati? Kebangkitan Jawa dalam adat Jawa itu kan punya anak satu, nggak punya saudara gitu Romo. Pasti kan ada istilahnya ritual mayangi lah. Oh iya. Pun Romo penjelasannya. Itu ruwatan, namanya ruwatan Mas. Budaya Jawa itu kental sekali dengan tata cara seperti itu. Ya kembali tadi saya sampaikan bahwasanya orang Jawa itu ruwet. Tapi ruwetnya orang Jawa ini sesungguhnya demi keselamatan anak turunnya. Demi keselamatan anak turunnya, yang mana setiap kelahiran manusia selalu dihitung. Jadi misalnya anak satu kok sampai usianya sudah akil balik belum punya adik lagi ya. Nah ini namanya anting-anting atau unting-unting. Kalau anak laki-laki satu unting-unting, wedok anting-anting. Ini harus diruat dan dipercaya atau tidak dipercaya bahwasanya setiap waktu manusia itu mempunyai kesialan masing-masing. Namun apabila anak ini tadi sudah diruat, fa insya Allah segala sesuatunya, balak yang ada di badannya ini akan tersingkirkan. Apakah itu wajib Romo dilakukan? Bagi mereka yang percaya monggo, dan yang tidak percaya juga tidak ada tuntutan kudu ngene, karena orang Jawa itu luas. Orang Jawa itu hanya menyarankan marang siro anak turun nih wong Jawa nek iso lakonono iki wewaleri wong tuwa. Jadi kalau anak satu anting-anting, anak loro lanang karo wedok iki jenenge kembang sepasang. Terus nek loro lanang karo iki uger-uger wayang, uger-uger lawang. Nggih. Nek wedok loro, lanang loro uger-uger lawang, wedok loro kembang sepasang, lanang wedok kedono kedini, ngono lho. Jadi anak siji anting-anting, anak loro lanang kabeh uger-uger lawang, anak loro wedok kabeh kembang sepasang, anak loro lanang wedok kedono kedini. Nek anak telu, sing lanang ning tengah, sing lanang ning tengah iki, lanangin ning tengah, pancuran diapit sendang, pancuran diapit sendang. Ning nek wedoke sing ning tengah, sendang diapit pancuran. Papat lanang wedok gilir kacang. Papat lanang kabeh ana sing ngarani saka guru, ana sing ngarani sarombo. Papat wedok kabeh serimpi. Nek 5 Pandhawa. Iku nek lanang nggih Bapak. Nek wedok Pendawi. Ngoten. Kan hitungannya tasik kuatah nggih. Ngoten nggih. Niki wonten pertanyaan Romo. Rumah tusuk sate niku pasih pripun Romo? Ajenge manggon omah tusuk sate niku kedah pripun?
Oke, jadi kalau ada rumah tusuk sate itu seyogianya di depan rumah tusuk sate pase pripun. Rumah tusuk sate misalkan kita itu ada di pertigaan, pertigaan, dan rumah kita tepat menghadap pertigaan ini, itu yang disebut tusuk sate utawa sunduk sate. Jadi ada jalur ke kanan dan ke kiri, lalu jalur yang besar lurus pas di depan rumah kita, itu namanya rumah tusuk sate atau sunduk sate. Cara penanggulangannya, maka dibuatkanlah pagar tundung mungsuh. Jadi bukan hanya bukan hanya pagar pembatas demi keselamatan, enggak, bukan, tapi pagar tundung mungsuh, pagar tundung kolo. Pagar tundung kolo itu buat saja tembok setengah badan atau batu setengah badan, atau mungkin ditanami pohon tepat di depan pintu rumah itu. Tapi ya jangan pas ngarepe omah ya ora iso ya, jaraknya diatur, misalnya tamu juga tidak kesulitan masuk, mungkin dari jarak dari pintu melangkah 5 langkah baru kemudian dibuatkan tembok yang tingginya setinggi manusia. Nah itu dinamakan tembok tundung kolo, beteng tundung kolo, bukan tembok, beteng tundung kolo. Itu penanggulangannya untuk rumah tusuk sate, atau rumah sunduk sate. Atau kalau kesulitan seperti itu, ya pintunya saja digeser, jangan sampai tepat berhadapan dengan jalur utama. Dan secara logika, kalau di sana tidak ada pintu pagarnya, kalau terjadi apa-apa, misalnya kendaraan tiba-tiba masuk kan, ya kan, itu kan celaka juga. Seperti itulah. Ini Romo ada pertanyaan lagi. Bagaimana Romo Edi melihat masa depan kebangkitan Jawa dan Satrio Piningit yang sejati? Kebangkitan Jawa, selagi kita masih hidup di Pulau Jawa, Jawa ini akan kekal abadi sepanjang masa. Dan saya percaya, yakin, meskipun di era globalisasi, di era zaman yang penuh misteri dengan berbagai macam fenomena budaya asing yang selalu bermunculan, namun para penggiat khasanah budaya Nusantara juga tidak kalah saling bergiat. Banyak anak-anak muda yang sekarang mencintai budaya-budaya kita. Lantas mengenai Satrio Piningit, Satrio Piningit itu tidak lain adalah keadilan ilahi. Ini adalah di mana Allah sedang menguji umatnya, menyaring umatnya dengan wabah. Nah, lantas Satrio Piningit sendiri, kembali ke Satrio Piningit, Sat itu adalah tidak ada, Tri itu telu, Tri itu 3, Piningit itu tersembunyi. Nah, kita harus, jika kita ingin merasakan keindahan, kenikmatan, kehidupan serta kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka singkirkanlah ketiga hawa ini, tinggalkan saja yang mutmainah, aluamah, amarah, supiyah. Ini harus dikendalikan, disatke. Nah, 3 kan, 3 artinya tri, diasatkan, dihilangkan. Tinggal 1 yang kita pelihara, tak lain adalah mutmainah. Ini pertanyaan yang terakhir, Romo.
setiap orang kalau tidur kan pasti mengalami mimpi, gitu. Ada mimpi karena ingin sesuatu nggak terwujud, ada mimpi karena bunganya orang tidur, dan mimpi sebuah petunjuk. Bagaimana cara membedakannya, Romo? Begini, mimpi itu pun ada hitungannya. Titiyoni, Gondoyoni, Puspo Tajem. Titiyoni adalah ketika pada siang hari kita bercengkrama dengan sahabat, ngerasani rondo etan kali misalnya. Terus kita tidur terus membayangkan si janda etan kali tadi. Nah, ini adalah kembang tidur, titiyoni. Nah, Gondoyoni, titiyoni itu berlakunya adalah sore hari, tidur terlalu sore, sehingga senda gurauan yang siang tadi kita jadikan bahan gurauan terbawa sampai tidur. Gondoyoni adalah mengingat suatu peristiwa yang sudah kemarin. Kadang kita tidur ketemu dengan ketemu dengan teman kita saat reuni. Lalu Puspo Tajem. Nah, ini Puspo Tajem adalah buah daripada dawuh dari sang gaib kepada kita, yang bisa kita percaya. Tidak mungkin manuk seriti kecemplung banyu, bengi ngipi awan ketemu, tidak. Tapi pada saatnya mimpi yang Puspo Tajem itu akan terwujud. Dan mimpi Puspo Tajem itu adalah datangnya bersamaan dengan saat waktu antara jam 3 sampai jam subuh, menjelang subuh. Kalau sudah 5 ke 6 itu bukan Puspo Tajem lagi, kakean turun. Oke, Romo, terima kasih atas waktunya, dan apa yang sudah disampaikan Romo Edi bermanfaat bagi kita semua. Matur nuwun.